Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo, NRP 15 dari kelas 3D3EA. Di sini saya akan mempresentasikan analisa keselamatan dan kesehatan kerja pada area gudang. Yang pertama yaitu dasar hukum K3. Dasar hukum K3 terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, Permenaker RI Nomor 4 Tahun 1995 tentang perusahaan jasa, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, Peraturan K3 Pergudangan. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pergudangan. Yang kedua, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Mdak per 12 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang. Kemudian definisi gudang menurut Pasal 1 Angka 1 Nomor 90 Perdak 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Kemudian, menurut data ILO 2019, data yang dikeluarkan Organisasi Perburuan Internasional atau ILO, terdapat 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian 2,4 juta dari kematian dikarenakan penyakit akibat kerja berjumlah 380.000 orang. Kemudian kecelakaan pada gudang. Kebakaran yang terjadi di gudang Tiongkok yang menelan 14 korban jiwa, 26 orang terluka. Tragedi kebakaran dipicu faktor teknis serta tidak memenuhi standar keamanan yang digunakan pada gudang tersebut. Kemudian kecelakaan pada gudang yang kedua yaitu kebakaran gudang Tiner Jakarta Barat dan menimbulkan 2 petugas pemadam yang terluka akibat ledakan dari tiner. Karena tiner bahan yang mudah meledak dan harus membutuhkan proteksi yang ekstra. Potensi bahaya pada gudang. Potensi bahaya pada gudang yang pertama yaitu pengoperasian forklift. Solusi, operator forklift harus mengikuti kursus atau pelatihan. Kemudian, operator harus melakukan perawatan dan perbaikan. Yang kedua, teknik manual lifting. Solusi yaitu melakukan penilaian resiko seluruh aktivitas. Yang kedua, melakukan teknik manual handling dengan benar. Yang ketiga, hazard communication. Solusi yang pertama yaitu memastikan data sheet bahan kimia lengkap, kemudian menyimpan bahan kimia di area khusus dan aman. Yang keempat, kelalaian memakai APD. Solusi, membiasakan menggunakan APD sesuai potensi bahaya di ruang kerja. Yang terakhir, penyusunan barang di rak penyimpanan tidak benar. Solusi, jangan menggunakan palet yang rusak. Yang kedua yaitu jangan menyimpan barang melebihi beban. Rambu-rambu pada gudang. Rambu-rambu pada gudang yaitu bahan berbahaya, korosif, mudah meledak, menyebab kanker, radioaktif, bahaya barang terjatuh dari atas, bahaya biologi, bahaya kebisingan tinggi, bahaya area laser, bahaya pernafasan, bahaya benda tajam, bahan beracun, cairan panas, serta lintas forklift, bahaya gas bertekanan. Selanjutnya yaitu gambar peralatan pelindung diri yang terdiri dari kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman, pelindung telinga, rompi safety. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pergudangan merupakan bagian penting dari segi industri, namun masih banyak kecelakaan kerja pada gudang yang disebabkan oleh lemahnya sistem K3 di gudang tersebut, sehingga perlunya sistem K3 yang sangat kuat. Saran, informasi tentang analisa keselamatan dan kesehatan gudang masih sangat sedikit. Jadi, majalah ini masih belum lengkap. Bagi pembaca yang ingin membaca
Ada baiknya untuk menambah informasi mengenai data kecelakaan pergudangan terbaru dan contoh kecelakaan kerja pergudang di Indonesia dan cara mengatasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.